Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asri dengan NIM 1312100060 dari Prodi Ilmu Hukum dengan matkul Kriminologi kelas C. Di sini saya akan menerangkan tentang kriminologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani yaitu crime, kejahatan, dan logos, ilmu. Dengan demikian, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli hukum pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Watt, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori dan ataupun pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Ada 3 objek dari kriminologi, yaitu pertama, meliputi perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yang kedua pelaku kejahatan, dan yang ketiga reaksi masyarakat. Pengertian dari kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pidana, yaitu norma termuat dalam peraturan pidana. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, sebagai aspek biologis, psikologis, maupun sosiologis, kultur. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologis atau determinis biologis dan aspek kultural. Reaksi masyarakat di sini maksudnya adalah reaksi masyarakat yang ditujukan baik pada perbuatan jahat atau pada penjahatnya. Belajar mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mampu mengaturnya. Nah, masuklah kita ke ruang lingkup kriminologi. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak kepada beberapa definisi kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Walter, dalam bukunya The Criminal Problem dikemukakan ada beberapa, yaitu yang pertama, kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut. Dan yang kedua, kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakatnya. Dan yang ketiga, kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai seks, ras. Masuklah kita ke aliran kriminologi. Aliran dalam kriminologi seringkali disebut school, menunjukkan kepada proses pemikiran dasar dan konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Aliran pemikiran adalah cara pandang, kerangka acuan, paradigma, perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan tentang fenomena kejahatan. Yang pertama A, aliran klasik. Aliran ini mendasarkan pandangan bahwa intelijensia dan rasionalisme merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelas manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Dan kedua, aliran positivisme ini menghasilkan dua pandangan berbeda, yaitu determin biologis, yaitu organisasi sosial yang berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dapat dipahami dan diterima sebagai perencanaan umum dan warisan biologik.
Dan yang kedua, determin kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspek selaku berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosial kultural. Nah, masuklah kita ke teori. Di sini saya akan membahas tentang teori pembangkit rasa malu. Ada konsep dasar dari teori ini adalah ada beberapa. Yang pertama, intervensi atau saling ketergantungan bersifat individual mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam suatu jaringan sosial di mana di dalamnya mereka merasa bergantung pada masyarakat lain untuk mencapai tujuan akhir dan warga masyarakat yang lain tergantung padanya. Contohnya, komunitarianisme bersifat kemasyarakatan, artinya di dalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya perasaan saling percaya dan saling membantu. Dan yang ketiga yaitu shaming, rasa malu. Shaming adalah proses sosial tentang pernyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak yang telah menyadari hal itu. Dan yang keempat, stigmatization atau stigmatisasi adalah wujud shaming atau pemberian malu yang disintegratif adalah menstigmatisasi dan meniadakan, jadi menciptakan suatu kelas of outcast, kelas orang yang terbuang. Dan yang kelima ialah reintegratif atau mengintegrasikan. Dan di sini yang terakhir ingin saya sampaikan ialah mengenai bisa terjadinya kejahatan ataupun kriminologi itu bisa jadi karena genetik, yaitu keturunan. Seperti contoh halnya si A mempunyai orang tua yang mempunyai darah kayak kriminologi, yang sering jahat, yang sering melakukan kejahatan kriminologi lah. Bisa jadi itu nanti akan bertumbuh kepada anak ini dikarenakan genetik pun atau darah tersebut. Mungkin cukup sekian mengenai kriminologi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah penjelasan, mohon maaf. Dan khususnya video ini diberikan kepada seluruh masyarakat agar mengerti lagi lebih dalam apa itu kriminologi. Dengan itu saya Nurul Asri pamit undur diri dari video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.